Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Mahkamah Konstitusi mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ya, di satu sisi putusan ini membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia yang selama ini terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan. Tapi bagi negara ada konsekuensi berat berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan jaminan pendidikan yang berkualitas. Keputusan Mahkamah Konstitusi menggratiskan pendidikan dasar membuat gempar. MK meminta pemerintah menanggung seluruh biaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketuk palu Hakim MK yang final dan mengikat tak pelak memicu kontroversi, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang memiliki jenjang SD dan SMP. Meski sejumlah sekolah swasta di tanah air menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah, namun mereka tetap memungut biaya dari peserta didik untuk keperluan operasional sekolah dan gaji guru. Lantas, realistiskah putusan MK? Kalau nanti swasta yang sekarang memberikan juga layanan dengan partisipasi dari peserta didik atau orang tua dari anak-anak muridnya harus menggratiskan, kan tidak mungkin. Kalau misalnya itu digratiskan tapi tidak ada fasilitas tambahan di luar dana BOS, berarti mereka akan menurunkan standar pelayanannya dan bukan itu yang kita inginkan dengan pengaturan hasil dari keputusan MK ini. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai frasa dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan dasar. Ini utamanya dirasakan oleh para siswa yang terpaksa bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. Padahal Mahkamah menegaskan Konstitusi mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar 9 tahun tanpa batasan mengenai jenis sekolahnya. Masih dapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah atau madrasah swasta. Artinya secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak dikelola negara, sekolah atau madrasah swasta, dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945. Karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi aku mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini norma pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
sekolah swasta menampung 104.525 siswa. Namun MK masih memberi ruang bagi sekolah ataupun madrasah swasta untuk tetap mengutip bayaran dari siswa. Sekolah tersebut adalah yang menawarkan kurikulum tambahan, seperti kurikulum internasional atau keagamaan sebagai nilai jual institusi pendidikan. Jumlah sekolah atau madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan nilai jual keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tertentu. Putusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta memang membawa angin segar bagi rakyat Indonesia yang selama ini terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan. Tapi bagi negara, putusan ini tak semudah yang dibayangkan, terutama berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah pusat dan daerah yang terbatas. Yang kami pahami sebenarnya ya, itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh dengan cara ketentuan tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaannya, tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden. Itu aja bisa saya sampaikan. Tapi secara anggaran memungkinkan tidak untuk tahun ajaran berikutnya Pak? 2025-2026? Itu kan berarti harus perubahan anggaran di tengah tahun kan? Nah, itu kan berarti harus ada bicara dengan Menteri Keuangan, termasuk juga dengan DPR. Walaupun itu di swasta, tapi kan berarti harus ada yang menanggung. Nah, disitulah mungkin peran dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, karena pendidikan dasar itu adalah termasuk salah satu tugas kewenangan urusan dari pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah kabupaten kota itu kan kemampuan fiskalnya juga beda-beda. Nah, itu harus didukung oleh pemerintah pusat atau APBN. Lantas, akankah negara mampu menanggung seluruh biaya pendidikan dasar, termasuk membiayai operasional sekolah swasta? Tentu saja pemerintah mungkin tidak bisa mendanai semua sekolah swasta, karena sekolah swasta pun sangat beragam. Ada yang punya kurikulum plus gitu, apakah kurikulum yang berbasis keagamaan, kurikulum internasional, dan lain sebagainya yang dengan uang pangkal masuk sekolah yang bisa sampai puluhan juta, SPP per bulan yang jutaan. Mungkin bukan itu yang akan digratiskan ya. Mereka bahkan banyak sekolah swasta yang semacam itu tidak mau menerima dana BOS. Itu pemerintah mungkin nanti bersama DPR itu harus merumuskan kembali ini bagaimana alokasi dana pendidikan kita, karena sebetulnya anggaran pendidikan kita ini sudah cukup besar ya, di atas 700 triliun, saya lupa persisnya. Nah, tapi selama ini anggaran itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sebetulnya hanya sebagian kecil saja. Anggaran lainnya tuh tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk ke daerah ya untuk membayar gaji guru. Memang semestinya negara menanggung pendidikan dasar bagi rakyatnya. Namun sulitnya kas negara membutuhkan swasta hadir untuk turut menjalankan amanat konstitusi.